kita ngeidentifikasi kekuatan masing-masing gitu ya, strength-nya masing-masing. Selamat siang sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Kembali kita bertemu di podcast literasi dan komunikasi. Satu podcast yang bercerita tentang pendidikan, tentang sekolah, tentang pembelajaran, dan tentang komunikasi. Harapan kami, podcast ini memberi faedah bagi sahabat literasi untuk mencari tahu berbagai informasi. Khususnya saat ini adalah informasi tentang beasiswa dan studi ke berbagai negara. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Alkansa, sahabat saya. Beliau ini luar biasa sahabat literasi karena apa yang beliau saat ini alami itu kita perlu sama-sama pelajari dan kita cermati karena perjuangan beliau nggak mudah, ya nggak mudah. Tetapi juga beliau berhasil melewati itu dan terus berjuang. Ini memberikan harapan kami, memberikan inspirasi kepada sahabat literasi untuk terus bermimpi setinggi mungkin, tapi wujudkan mimpi itu dengan langkah konkret begitu. Mari kita sapa beliau ya. Selamat siang Mbak Kansa, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Ya, jadi sahabat literasi kalau dengar tadi suara anak kecil, wah luar biasa. Beliau ini seorang ibu muda loh. Luar biasa ya. Bayangkan seorang ibu muda itu ya mungkin baru 2 tahun ya Mbak ya, kecil ya. Ya. Tapi itu juga bukan hal yang mudah, punya baby itu, punya anak kecil itu perjuangan luar biasa begitu. Apalagi di tengah-tengah mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan begitu. Oke, kita langsung saja. Mbak Kansa, artinya di mana Mbak? Masih di Italia atau di mana nih Mbak? Oh enggak, sekarang udah pulang di Indonesia. Oh, Indonesia. Tepatnya di mana Mbak? Jakarta? Di Depok sekarang. Lagi tinggal di Depok ya. Oke, di Depok ya, Barat ya. Karena di tempat saya juga ada Depok, Mbak. Depok Sleman, Mbak. Oh iya, ada juga di sana. Jadi Depok nih ya, Depok Jawa Barat ya. Oke. Mbak Kansa, informasi yang kami dapat nih, Anda itu baru selesai studi ya, Mbak. Di mana, Mbak? Dan kampus apa dan bidang apa yang Mbak ambil, Mbak? Oh ya, kemarin itu kuliahnya di Italia, S2, Master of Arts, jurusannya itu Fashion and Textile Design, di nama kampusnya itu Nuova Accademia di Belle Arti Milano. Kuliahnya waktu itu 2 tahun, ya. Untuk masternya 2 tahun waktu itu. Di Milano ya? Milan, ya. Iya di Milan, ya. Oke, waktu studi inteknya kapan, Mbak? Inteknya 2016, akhir 2016 sampai 2018 lulusnya. 2 tahun pasti ya. Wow, luar biasa. Jadi studi di Milan itu di Italia ya. Berarti itu di satu negara yang luar biasa ya. Kalau kita lihat semua orang ingin ke Italia ya. Ada beberapa kota-kota cantik dunia yang orang tuh pengen kunjungi ya. Misalnya Italia, lalu kemudian di Paris ya. Wow. Kenapa sih Mbak pilih ke situ Mbak? Yang pasti kalau kita ngelihat dari industri, kan aku ambilnya fashion and textile kan. Kalau di Eropa itu kalau kita cari yang benar-benar pusatnya itu kan kalau nggak di Milan, di Paris, terus kan yang lainnya itu ada di US, di New York sama di London kan. Tapi waktu itu akhirnya milihnya ke Italia karena kan di sana dia juga fashionnya tuh kental juga sama udah mendarah daging lah di orang-orang Italinya gitu ya, di budaya-budayanya. Terus mereka juga ya industrinya udah mateng lah kalau untuk industri fashion ini. Jadi kayak kita bisa belajar seluk-beluknya, nggak cuma teorinya aja kan. Justru di Italia itu terutama di Milan itu kan mereka banyak juga tempat buat desainer-desainer itu untuk kayak aplikasiin ilmunya lah itu. Kalau misalkan kita lihat banyak acara-acara kayak Design Week, terus juga ada Milan Fashion Show kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat di banyak hal gitulah pokoknya untuk belajarnya. Jadi bener-bener kerasa deh ini nuansanya, atmosfernya untuk desain student di situ. Nggak cuma fashion sih, ada juga interiornya juga di situ bagus, arsitekturnya juga kayak gitu. Ya, jadi Mbak Kansa khusus ambil di fashion ya Mbak ya? Fashion and textile ya, tekstilnya juga. Fashion and textile ya. Lalu sekarang
penerapannya gimana Mbak di Indonesia Mbak? Kalau dari akunya sendiri atau gimana? Atau Ya industri yang udah ada? dari Mbak kan udah dapat ilmu nih di Milan nih, mungkin ketika bagaimana menerapkan di Indonesia Mbak? Oh iya, Bisa kalau misalkan atau belum? Iya sudah diterapkan, sudah kita coba mulai terapkan. Jadi gini, kalau dari segi artistiknya, aku pasti ada lah ya desain house-nya, ada brandnya, ada yang untuk sifatnya lebih untuk kayak galeri gitu lah. Masanya kan beda kan biasanya baju-baju yang diperuntukkan untuk show aja sama yang untuk dipakai. Nah itu kalau untuk show-shownya itu ada. Kalau misalkan untuk ready to wear-nya juga lagi baru mulai kita garap. Nah, terus yang udah jalan juga ini kita coba lagi bikin pendidikan online di bidang dunia itulah, dunia kreatif, fashion, textile kayak gitu. Jadi harapan kita sih pendidikan online ini tuh bisa ngejangkau banyak orang. Jadi nggak cuma yang ada di kota-kota besar aja, tapi juga di daerah-daerah yang lebih jauh. Dan aksesnya itu lebih mudah karena harga pendidikannya itu lebih terjangkau. Karena kalau kita lihat sekarang kan untuk sekolah desain itu terutama yang kayak swasta gitu-gitu kan kita tahu memang relatif lebih mahal ya. Nah di sini kita tuh inginnya lebih kayak membumikan ilmunya gitu loh. Jadi tapi di sini kita juga kasih pilihan, nggak langsung semuanya itu dipaketin. Karena kan kalau sekolah desain fashion gitu kan langsung paket semuanya gitu ya. Tapi di sini kita provide-nya itu per topik aja gitu. Jadi nanti ada kelas pola, terus ada kelas desainnya aja, ada kelas marketingnya aja kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhan mereka maunya apa. Nah jadi kalau ditanya aplikasinya memang cukup bervariasi sih kalau dari aku sendiri gitu. Oke, berarti kan ada sekolah nih Mbak, sekolah online ya, saat ini masih ada ya. Nah itu berapa Mbak jumlah mahasiswanya Mbak? Kalau kemarin itu udah sekitar berapa totalnya? Sudah sekitar 1000-an apa gitu kalau nggak salah. 1000-an di Indonesia? Apa ada di luar juga datang? Kayaknya ada juga beberapa orang yang dia tuh tinggalnya di luar negeri tapi orang Indonesia gitu, tapi memang beberapa aja sih. Sebagian besar itu dari Indonesia. Di berbagai provinsi deh pokoknya. 1000-an ya. Itu udah berapa lama Mbak sekolahnya Mbak? Kita launchingnya itu bulan Maret kalau nggak salah. Iya dari Maret tahun ini. 2021 ya? 2021 iya. Pilot projectnya Maret ya. Hampir setengah bulan ya. Wow. Kalau di YouTube itu dalam waktu setengah tahun ya, hampir setengah tahun itu sudah punya 1000-an customer gitu. Wow, cukup luar biasa. Artinya animo masyarakat cukup tinggi ya. Iya. Kalau kita lihat juga gitu, yang mau belajar desain itu sebenarnya banyak. Cuma banyak yang nggak tahu mulainya dari mana gitu kan. Karena kan ngelihat juga di Indonesia kan kreatif industrinya kan juga jadi salah satu kontributor yang cukup besar kan untuk PDB-nya. Jadi maksudnya kalau menurut tim kita mungkin itu sejalan juga sih sama program pemerintah untuk menggalakkan industri kreatif gitu ya. Wow, berarti nanti akan bisa dihubungkan dengan Bang Sandiaga Uno ini ya. Oh iya. Ya amin lah, semoga bisa nanti. Nanti saya hubungkan ke beliau. Nanti saya akan coba kontak biar nanti mungkin nanti Mbak Kansa bisa bisa langsung ngobrol ke beliau. Saya akan informasikan nomor beliau ke Mbak, lalu saya kontak ke beliau, biar ada teman saya. Oh gitu ya, iya. Terima kasih. Ini guna kita saling berbagi informasi begitu ya. Jadi sahabat literasi, kalau Anda tertarik akan desain ya Mbak ya, desain tepatnya mungkin fashion begitu dan juga textile, Mbak Kansa salah satu orang yang memang, kalau nggak salah Mbak pernah memenangkan satu kompetisi ya Mbak ya, di Milan waktu itu ya. Waktu di mana? Berhubungan sama tekstil ya waktu itu. Itu gimana ceritanya? Yang iya, jadi waktu itu memang kan ada kelas tekstilnya juga kan. Terus memang di situ siswa-siswanya biasa lah ya disebarin informasi, ada lomba ini. Waktu itu aku kan backgroundnya dari ekonomi kan, jadi maksudnya secara keilmuannya, ilmu formal desainnya tuh baru belajar. Jadi waktu itu udah ada nih sedikit modal di kelas gitu ya, kelas tekstil. Terus ya udah kita coba ikutin aja. Lombanya sih memang internasional sih waktu itu. Nah sampai final aja sih waktu itu.
Wow. nggak nyampe dapat ini apa hadiah utamanya, tapi ya nggak apa-apa, good experience sih waktu itu. Iya dong, sampai final juga kan bukan hal yang mudah juga, apalagi Anda kan latar belakangnya ekonomi. Gimana sih Mbak? Apa memang bisa ya seperti itu ya, dari ekonomi menjadi desainer itu gimana ceritanya? Dan mungkin ada sahabat literasi yang pengen meniru langkah Mbak nih. Gimana Mbak? Iya, jadi memang waktu itu prosesnya cukup panjang ya. Jadi coba untuk daftar master degree di luar negeri misalkan ya, entah di Amerika, di Eropa, di Australia, itu memang mereka rata-rata untuk S2-nya mensyaratkan supaya S1-nya atau latar belakang background sebelumnya itu dari bidang yang sama gitu. Nah, jadi waktu itu aku memang susah mencari kampusnya, kayak daftar di Inggris itu susah karena latar belakang pendidikannya nggak sama gitu. Akhirnya kemarin juga tiba-tiba ketemu nih kampus yang di Italia. Oh, ternyata dia boleh dari background apa aja. Ya udah kita coba daftar di sana. Dan memang sih butuh portofolio yang pasti ya, kalau untuk daftar sekolah lanjutan di bidang kreatif tuh mereka minta portofolio. Waktu itu aku siapkan, terus waktu seleksi ya udah akhirnya keterima di situ. Tapi memang untuk catch up pelajaran di kampusnya itu cukup berat karena ya dari backgroundnya kan beda gitu ya. Jadi untuk ikutin yang lain itu memang agak lama belajarnya, kayak perlu ekstra gitu loh untuk mempelajari materi-materinya. Wah, jadi meskipun berbeda latar belakang tetap bisa ini Mbak ya, tetap bisa diselesaikan juga dengan baik ya. Wah. Iya, kalau kitanya kalau kitanya semangat buat kejar, soalnya kan tugas kan nambah terus kan peer kita kan, teman-teman kita kan backgroundnya dari fashion semua tuh, jadi 90% dari fashion semua, jadi mau nggak mau kita kerjanya harus double, harus lebih keras kerjanya dibandingin yang lain, tapi nggak apa-apa kan, jadi motivasi ya. Iya. Nah berarti dalam hal ini Mbak Kansa expertnya dalam berapa bidang dong ya, dari sisi fashionnya, desainer, dan juga dari sisi marketingnya mungkin ya, karena punya background ekonomi ya. Oh iya. Jadi ini namanya pepatah yang bilang itu ya, sekali merengkuh danau 2-3 proyek dilalui gitu ya. Iya. Iya, Mbak, kan studi di Italia itu kan juga tidak murah ya Mbak ya. Nah itu gimana Mbak pembiayaannya Mbak? Berapa duit Mbak? Atau bagaimana? Apakah Mbak dapat ada tabungan atau bagaimana pembiayaannya Mbak? Untuk yang mana, yang master kemarin? Iya, selama studi di Italia 2 tahun loh ya. Oh, yang ini yang lewat LPDP. Oh, Anda berarti awardee Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Iya. Nah gimana ceritanya Mbak? Kok bisa dapat Mbak? Kok bisa dapat gimana? Karena dipersiapkan. Nggak, jadi waktu itu coba daftar ininya dulu kan, LPDP-nya dulu. Yang pasti gini, karena aku sadar background S1 dan S2 itu beda gitu ya, jadi otomatis ada yang harus dipersiapkan nih. Terus kita lihat apa aja yang pasti selain dari kebutuhan yang harus dipenuhi sama LPDP ya kan. Kalau LPDP kan udah pasti kayak IELTS-nya, terus kayak personal statement kayak gitu. Nah, untuk kampusnya ini tuh aku udah persiapkan dari setahun sebelumnya. Kayak misalkan aku butuh bridging-nya nih, misalkan aku ambil work experience yang di bidang kreatif, walaupun kreatif itu bukan fashion, tapi kan to some degree itu kan mirip gitu ya, kayak industri kreatif. Terus juga belajar basic skill yang dibutuhin sama yang mau kuliah di fashion, misalkan kayak belajar jahit, belajar desain sedikit-sedikit lah gitu kan, terus ikut les-lesnya. Jadi memang ada proses yang harus dipersiapkan. Nah, jadi harus dilihat dulu sih sebenarnya di target kampusnya itu apa aja yang dibutuhkan, dan luangkan waktu beberapa bulan atau mungkin 1 tahun untuk mempersiapkan itu semuanya dengan baik gitu. Jadi nggak keburu-buru. Jadi kita minimalisir aja kesempatan gagalnya itu, diminimalisir gitu loh dengan kita mempersiapkan banyak halnya gitu. Oke, jadi tadi sudah mempersiapkan juga IELTS-nya, lalu juga ada standar minimal ya untuk bisa fashion ya. Berarti Mbak belajar menjahit kah gitu, atau memang sebelumnya sudah punya passion untuk ke fashion?
Kalau passion tuh sebenarnya lebih ke awalnya sih dulu tuh passionnya lebih kreatif tapi belum tahu kalau mau ke passion. Tapi ketika diteliti lagi apa ya kira-kira yang dunia arts tapi yang aku bisa suka dan itu bisa dimonetize gitu ya. Terus ketika aku lihat oh kayaknya fashion cocok, ya udah kita mulai cari deh apa aja sih yang dibutuhin supaya bisa istilahnya masuk ke industri ini gitu ya. Belajar desain, belajar jahit. Tadinya sih nggak bisa kalau jahit kayak gitu, tapi karena memang dibutuhkan, jadi ya udah kita belajar aja, coba fulfill apa yang dibutuhin sebagai persyaratannya gitu. Jadi paling tidak yang Mbak sampaikan barusan adalah kita sahabat literasi kalau kita mau studi apa begitu kita harus prepare dengan baik. Kalau kita berbeda latar belakang pendidikan sebelumnya, maka kita cari tahu kampus yang akan kita tuju itu dia menceritakan apa gitu Mbak ya. Hal-hal apa yang harus dimiliki ya, spek apa yang harus dimiliki begitu ya. Lalu kita persiapkan dan ketika kita kuliah. Ya tadi Mbak Kasih juga akui bahwa pendidikannya juga nggak mudah begitu, tapi paling tidak sudah bisa mengimbangi gitu Mbak ya, mengejar ketinggalan. Iya. Iya. Kalau nggak dipersiapkan mungkin udah jauh ini ya, ketinggal kali ya. Iya. Oh iya, oke. Nah, kalau Mbak kemudian tadi studi 2 tahun ya di Italia itu, lalu Mbak selama studi apa nih Mbak hal-hal yang paling berkesan Mbak, yang nggak enak dan enaknya Mbak, suka dukanya? Di Italinya atau lebih ke ininya, ke jurusannya gitu? Jurusannya, studinya. Kalau di Italinya pasti enak dong, kan ya. Kalau di Italinya, di Italia menikmati turismenya gitu kan? Iya itu enaknya, iya. Apa ya? Sebenarnya sih karena ini memang sesuai sama kesukaan gitu ya. Kalau orang bilang sesuai sama passionnya, suka. Jadi apa-apa yang sulitnya gitu, kayak misalkan begadang-begadangnya, terus rusak proyek yang udah mau jadi malah rusak atau gimana gitu. Jadi ya jatuhnya malah dibawa fun aja. Jadi agak susah sih sebenarnya kalau dibilang nggak enaknya tuh apa. Mungkin lebih ke ininya sih, ke perasaan self doubtnya dulu, kayak ngeraguin diri sendiri karena waktu itu ngerasanya kurang bisa ngikutin gitu ya, jadinya mungkin lebih ke itunya sih, ke diri sendirinya aja. Cuma kalau dari eksternalnya sih kayaknya bisa ditutupin sama passionnya itu sih. Jadi ketika aku mikir lagi waktu itu tuh nggak enaknya apa, kayaknya agak susah sih, cuma lebih ke diri sendiri aja waktu itu. Oke. Nah tadi kan Mbak sebutkan bahwa sekolah ini juga direncanakan atau mungkin satu visi dengan rencana pemerintah ya untuk meningkatkan ekonomi kreatif gitu. Nah apa nih target Mbak dalam 5-10 tahun ke depan Mbak dengan sekolah yang Mbak bangun sekarang ini? Nama sekolahnya apa Mbak? Kalau boleh tahu nama sekolah dulu apa? Namanya pakai brand kita sih, pakai Alkansas, terus ditambahin akademinya di belakang. Ada akademi Alkansas Academy. Oke, apa nih dream sih Mbak 5-10 tahun ke depan? Ya inginnya yang pasti students-nya jadi banyak ya, lebih banyak, entah puluhan ribu atau ratusan ribu atau mungkin jutaan. Dan inginnya sih kita tuh jangkau nggak cuma fashion aja, nggak cuma fashion textile, tapi mungkin nanti ada bidang lain yang masih masuk ke dalam kreatif industri gitu kan. Sebenarnya kan luas kan bidangnya, apalagi kalau kita ngelihat di Indonesia itu macam-macam hal yang bisa bukan dimonetisasi ya, tapi dicoba untuk angkat gitu ya. Dan angkat bisa diperkenalkan juga, bisa menghasilkan income juga buat pengrajin-pengrajin gitu. Ya itulah intinya. Jadi ingin angkat tema-tema di kreatif industri, nggak cuma fashion aja, sekitar 5-10 tahun lagi mimpi-mimpinya. Kalau bisa lebih cepat sih lebih baik ya. Iya. Tapi tetap akan mengutamakan juga konten lokal ya, Linda ya. Konten lokal seperti apa kira-kira nanti ininya? Kontennya apakah nanti kan tema-tema ini ekonomi kreatif begitu. Nah, itu ekonomi kreatif sendiri kan apakah akan juga nanti melibatkan konten lokal? Atau kearifan lokal begitu? Sorry Mas, tadi ini agak putus-putus. Oke, saya ulangi. Nah, ini kan akan mengembangkan ekonomi kreatif. Lalu apakah itu nanti juga akan di-blend dengan kearifan lokal gitu, Mbak? Misalnya
ada sekelompok, ada di daerah itu kan dia memang punya kearifan lokal, lalu kemudian bagaimana mengembangkan itu menjadi ekonomi kreatif kan dalam hal ini dalam fashion begitu ya. Apakah seperti itu, Mbak? Oh iya. Gitu ya, artinya tetap akan memperhatikan juga ini ya kearifan lokal ya, kearifan lokal. Iya, pastinya iya pasti. Ya, beberapa wilayah misalnya di Yogyakarta, Mbak, tepatnya di Gunung Kidul itu ada masyarakat yang mengembangkan juga. Ini dalam sisi turisme ya, mereka mengembangkan ekonomi kreatif dari pendekatan itu konten lokal, kearifan masyarakat lokal begitu. Lalu mereka katakanlah ada turis itu yang disajikan penginapan itu di rumah gubuk yang model-model zaman bahla gitu. Itu malah justru banyak sekali yang datang itu, yang hadir ingin menikmati suasana naturalnya dulu gitu. Iya. Nah, kalau dalam fashion seperti apa, Mbak? Kira-kira, Mbak? Halo? Oke ya, kalau di fashion kira-kira bagaimana mengkorelkannya dengan konten lokalnya, Mbak? Kearifan lokal. Oh ya, kalau misalkan di fashion itu banyak yang kita ambil itu biasanya dari tekstilnya, dari kain-kainnya. Kan kita tahu di Indonesia banyak macam-macam ragam jenis kainnya, kayak misalkan batik, gitu. Batiknya aja kan dari tiap daerah itu kan macam-macam kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin dari segi fashionnya di Indonesia yang bisa diekspor itu banyak di kainnya sih. Kalau misalkan dari kita bilangnya siluet gitu ya, dari desainnya itu belum menemukan sih sesuatu yang sangat berbeda, tapi kalau dari kainnya itu bisa jadi kekuatan kita juga, karena kita belajar di Italia kemarin juga ini ada membahas sedikit tentang batik kan. Jadi ketika masyarakat internasional itu sudah mengeksplor kain batik itu, dan bahkan bisa aja ngeklaim kayak itu dari mereka gitu kan, karena mereka mengatakan batiknya itu sebagai teknik gitu loh. Tapi kita di Indonesia yang punya kainnya, terus juga ada sejarahnya, ada ceritanya masing-masing dari tiap daerah. Nah, itu emang dari segi itunya sih, dari segi kainnya sih. Ya, sahabat literasi, Indonesia memiliki beragam budaya ya, dan di dalamnya itu ada pakaian-pakaian yang masing-masing daerah mungkin punya keunikan sendiri. Misalnya ada songket, ada batik gitu ya. Kalau di kampung saya itu di Tanah Batak itu ada namanya ulos begitu ya. Oh iya, itu juga ya. Itu kan ragam budaya mungkin sampai ribuan macam kali, Mbak ya, di Sabang sampai Merauke ya. Nah, itu menjadi kekayaan yang tadi ya disampaikan oleh Mbak Kansa, bisa dikembangkan dari sisi fashionnya, jadi menarik perhatian masyarakat juga untuk bisa mengembangkannya gitu, Mbak ya. Wah, luar biasa, Mbak. Mbak bisa menangkap peluang ekonomi ini, benar-benar mahasiswa ekonomi ya, Mbak ya. selalu melihat peluang-peluang yang orang lain mungkin belum melihat begitu. Menarik ya, menarik. Nah, kira-kira nih bagi teman-teman sahabat literasi yang ingin mengikuti langkahnya Mbak Kansa atau mungkin nanti bisa join ke Kansa Academy gitu. Apa pesan-pesan Mbak kepada teman-teman sahabat literasi? Di dunia yang udah sangat istilahnya ya sangat dinamis ini ya, penting sih untuk kita ngeidentifikasi kekuatan masing-masing gitu ya, strength-nya masing-masing. Terus nanti kalau mau bikin usaha, mau bikin sesuatu itu cari partner yang emang benar-benar bisa ngedukung kita, yang bisa bantu arahin kita gitu ya. Karena pasti juga sebagai manusia ada plus dan kekurangannya. Nah, kita maksimalin kekuatan kita eksplor dulu, jadi kita tahu mau kemana, terus nggak terombang-ambing kayak gitu ya sama apa yang orang lain lakukan. Boleh belajar tapi kayak tetap lihat kekuatan diri itu di mana, karena sekarang sulit untuk fokus gitu ya untuk diri sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya kekuatan untuk fokus ke strength kita, develop itu, terus pun ada partner itu cari yang bisa ngelengkapin kita itu, ya insya Allah itu sih jalan untuk menuju kesuksesan gitu sih. Ya bahkan kesuksesan sendiri kan setiap orang beda-beda kan, cuma intinya itu sih, kayak ekspor kekuatan diri sendiri, maksimalin di situ aja, fokus aja gitu. Oke, menarik ya. Nah, kira-kira Mbak Kansa
ketika nanti teman-teman sahabat literasi ini akan ikut Mbak tadi sebutkan pertama-tama eksplor dulu kekuatan diri sendiri, lalu fokus di situ ya. Di tengah-tengah mungkin zaman ini kita makin fokus ya Mbak ya. Nah, kalau boleh disebutkan Mbak, nanti kira-kira ketika teman-teman atau sahabat literasi akan join ke Alkansas Academy itu gimana prosesnya Mbak? Oh iya, jadi kalau misalkan mau coba nanti masuk aja ke websitenya dulu di academy.alkansas.com. Terus nanti di situ kan ada masuk ke bagian mata kuliah, itu nanti ada beberapa, itu bisa dipilih, bisa langsung kayak belanja di online shop aja, kayak diklik terus di add to cart, di check out gitu. Terus nanti semuanya sih sebenarnya prosesnya udah dikasih tahu gitu ya, step-stepnya di website itu. Jadi nanti kalau misalkan sudah pembayaran, sudah ada notifikasi bisa ikut kelasnya, itu bisa langsung ini lihat materi-materinya di website itu. Gitu. Jadi disimplifikasi aja. Ya, materinya disajikan di dalam itu ya, dalam website ya. Iya, dalam video di website ya. Ya, jadi kayak hampir sama kayak itu ya, yang kayak ruang guru dan seterusnya gitu. Artinya teman-teman ketika sudah nanti bergabung, itu nanti bisa menyajikan materi-materi apa yang disajikan. Berarti ada itu nggak Mbak? Ada standar kelulusannya nggak? Atau ya monggo kalau sudah selesai bisa live atau gimana? Kalau misalkan ini nanti kita aksesnya tuh dibuka terus, jadi pokoknya nanti orang yang udah daftar, udah jadi siswa di situ bisa akses terus, udah selesai pun bisa akses terus. Cuma nanti kalau mau dapat sertifikat tuh memang harus ada step lah yang harus dilakukan, kayak setiap video sudah selesai nanti klik pencet complete sampai selesai, baru nanti bisa akses sertifikatnya gitu. Tapi kalau misalkan dari kayak kuis gitu-gitu, kita untuk saat ini sih belum mensyaratkan itu gitu. Tapi kita akan lihat nanti ke depannya baiknya kayak gimana. Oke, artinya nanti ketika teman-teman ini sudah daftar gitu kan, lalu kemudian dia bisa akses terus begitu. Nah, apakah dia boleh sharing ke teman lain yang mungkin pengen ikutan, tapi kemudian katakan, aduh, gue belum nggak punya duit nih, pengen ikutan, gitu gimana? Boleh di-sharing ke teman-teman lain atau memang itu private satu orang satu? Kalau misalkan itu kita serahkan ke orang yang membeli, tapi untuk sertifikatnya cuma satu, jadi satu nama gitu ya. Oke. Ini sertifikat bisa dapat ini Mbak ya, bisa diajukan ke bank ya, dapat pinjaman gitu ya. Top banget ya. Jadi saya sudah bicara dengan Dean Alkansas Academy. Jadi sahabat literasi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, bagi sahabat literasi yang pengen mengembangkan passion Anda terkait dengan fashion ya, monggo ya, ini passion dengan fashion yang bersama gitu ya. Yang ingin mengembangkan minat Anda ke dalam bidang fashion dan tekstil itu tadi bisa hubungin ke Mbak Alkansas, nanti bisa masuk ke academy.alkansas.com gitu. Teman-teman juga bagi sahabat literasi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan hubungi nomor yang ada di layar ini. Kami akan merespon Anda, tentu akan menghubungi juga nanti Mbak Alkansas supaya informasi yang disajikan bisa Anda nikmati, dan kami juga mendorong Anda untuk subscribe dan klik share ke banyak teman supaya makin banyak orang bisa dapat informasi yang baik. Tadi juga Mbak Alkansas sudah bilang tuh, kalau bisa Anda beli satu paket itu lalu kemudian Anda mau share ke teman lain, silakan. Tapi memang sertifikatnya cuma satu begitu. Artinya kan memang barangkali Anda mau berbagi ilmu, silakan. Begitu ya Mbak ya? Supaya lebih banyak lagi orang yang bisa lebih maju dalam hal fashion ini gitu. Ya, Mbak Alkansas ada mungkin pesan yang mau sampaikan yang terakhir kepada teman-teman? Udah sih, tadi udah. Udah ya? Oke. Dari aku udah semuanya kok. Iya, terima kasih Mbak Alkansas untuk waktunya. Salam sehat, salam untuk suami sama anak. Iya. Salam sukses. Another summer day is come gone away, and Paris are wrong, but wanna go home.